Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan belajar bersama dengan tema yang baru, yaitu tentang Yesus teladanku. Anak-anakku yang terkasih, minggu lalu kita sudah belajar bersama tentang Yesus yang dipersembahkan di Bait Allah dan Yesus yang tertinggal di Bait Allah. Anak-anak, dari kedua cerita itu dapat kita teladani dari tindakan Yesus adalah yang pertama, Yesus taat beribadah dan berdoa. Yesus suka membantu orang tuanya. Dan yang terakhir, Yesus hormat dan taat kepada orang tuanya. Nah, hari ini anak-anak, kita akan belajar bersama tentang teladan apa saja yang bisa kita teladani dari tindakan Yesus ya anak-anak. Anak-anakku yang terkasih, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada pada slide ya. Menurut anak-anak, apa yang dilakukan oleh Yesus kepada mereka yang miskin dan menderita? Iya, hebat sekali yang anak-anak jawab. Benar. Anak-anak, Yesus sangat mencintai mereka yang menderita dan miskin. Terbukti pada gambar-gambar di atas ya, bahwa Yesus sangat peduli kepada mereka yang miskin dan menderita. Anak-anakku yang terkasih, dari slide yang sudah kita lihat bersama, ya gambar-gambar tentang Yesus, kita akan mengambil tindakan apa saja yang bisa kita contoh dari Yesus ya anak-anak. Nah, anak-anakku yang terkasih, Yesus selalu peduli terhadap mereka yang sakit dan menderita. Contohnya, saat Yesus bertemu dengan Bartimeus yang buta, Yesus mau menyembuhkan Bartimeus yang buta, sehingga Bartimeus bisa melihat kembali. Nah anak-anak, lalu bagaimana dengan kita? Kita tahu bahwa di sekitar kita banyak orang yang miskin dan menderita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Anak-anakku yang terkasih, coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Ya, anak-anak, ini adalah kondisi nyata sesama kita yang ada di sekitar kita. Mereka ada yang mengalami kemiskinan, sehingga mereka susah untuk mencari makan. Ada juga anak-anak yang ada di sekitar kita harus bekerja keras untuk merasakan sesuap nasi. Lalu di sekitar kita juga sesama kita ada yang mengalami bencana alam. Beberapa hari lalu kita juga mendengarkan ada bencana alam yang melanda negeri kita ini. Lalu ada juga sesama kita yang dijauhi karena mereka memiliki keterbatasan. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk membantu mereka yang menderita dan mengalami kesulitan? Coba anak-anak pikirkan ya. Anak-anakku yang terkasih, salah satu cara untuk membantu mereka yang miskin dan menderita adalah yang pertama, memberi sedekah untuk mereka yang membutuhkan. Yang kedua, menghormati. Tidak mengejek jika anak-anak bertemu dengan orang-orang yang miskin atau orang-orang yang mengalami keterbatasan atau istimewa, tapi dirangkul dan dihormati ya anak-anak, serta dihargai karena mereka juga adalah ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Lalu kita juga dari gambar yang sudah kita lihat bersama, kita diajarkan untuk bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Seberapa besar pun, seberapa sedikit pun rezeki
yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita rezeki yang cukup untuk kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Anak-anakku yang terkasih, ada beberapa hal yang perlu anak-anak ingat dari tema Yesus teladanku ya. Yang pertama, Yesus peduli terhadap orang yang miskin dan menderita. Yang kedua, Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta. 3. Usaha Bartimeus untuk sembuh dengan berteriak kuat-kuat dan tidak takut tegur banyak orang membuahkan hasil sehingga ia dapat melihat kembali. Yang keempat, Yesus mendengarkan permohonan kita jika memohon dengan penuh iman. Yang kelima, Yesus teladan dalam mengasihi sesama yang menderita. Dan yang keenam, cara yang dapat kita lakukan untuk mengasihi sesama yang menderita adalah dengan memberi sedekah, memberi bantuan, menghormati, serta bersyukur. Dan yang terakhir, mengasihi orang yang menderita berarti kita mengasihi Allah. Anak-anakku yang terkasih, dari hal-hal yang perlu anak-anak ingat ini, jika ada yang belum anak-anak pahami, boleh anak-anak tanyakan dengan Bu Ria ya. Salam sehat anak-anak, salam CHYBK.